Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan anak-anak sebelum kita membahas tentang materi kemarin dan materi yang sekarang, ya, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, Sila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Pada apa semua ya, jelas ya, apa orang tiap Senin kita nyanyiin bareng-bareng kadangnya tiap upacara ya. Lalu sekarang ibu absen satu-satu ya. Ibu baca. Angga Hadir, Bu. oke. Eka Hadir. oke. Adit Hadir. oke. Bagus Hadir, Bu. oke. Fitri Hadir. Ayah Putra Hadir. oke. Pada hadir semua, alhamdulillah kita semua dikasih kesehatan ya, dapat kumpul semua di sini lengkap ya. Dan materi yang lalu kita membahas tentang membangun masyarakat yang sejahtera ya. Minggu ini kita membahas tentang masyarakat sejahtera negara kuat. Seperti biasa kita menggunakan ProPaint ya. Di materi hari ini tadi kita membahas masyarakat sejahtera negara kuat. Pada hari ini tentang masyarakat ini kita akan bahas tentang tanggung jawab ya, tentang tanggung jawab. Punya gambar, ada yang tahu nih gambar apa? Orang upacara, Bu. Bener, gambar orang upacara. Nah, ada yang tahu nggak, dengan kita mengikuti kegiatan upacara ya, misalnya upacara ulang tahun Republik Indonesia, merayakan proklamasi, atau kita mengikuti upacara setiap Senin ya, kita upacara setiap Senin merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara loh. Bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menjalankan tanggung jawab. Seperti tadi kalau kita masih siswa kan, masih murid, kita seperti tadi misalnya mengikuti upacara 17-an, kita kumpul jadi satu daerah kan, ngelayan bareng-bareng upacara. Lalu misalnya proklamasi juga sama. Lalu kalau tiap Senin kita ngikutin upacara, itu sudah termasuk kita punya jiwa tanggung jawab ya. Dengan kita mengikuti upacara, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Kita cinta negara kita, itulah kita makanya menjalankan tanggung jawab kita ya kan. Lalu kita juga bisa mengikuti upacara, bisa mengingat perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan negara Indonesia ini menjadi merdeka, dan kita mempunyai rasa menghargai jasa para pahlawan ya kan. Lalu selanjutnya, dan sebagai manusia juga kita harus menjalankan tanggung jawab kita kepada misalnya Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lalu
di lingkungan masyarakat bangsa Indonesia dan negara kita. Jadi wajib ya, ingat, tanggung jawab itu wajib. Lalu selanjutnya kita akan bahas wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memiliki sendiri tanggung jawabnya. Tanggung jawab bersifat konkret, ya, tanggung jawab bersifat konkret, tetap, ya. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, ya, kan? Setiap warga negara pasti terikat oleh berbagai aturan, hukum, norma yang berlaku di negara tersebut. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dan berperilaku penuh tanggung jawab di negara tersebut. Itu jawab seperti itu tadi, mematuhi hukum, ya. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti tercantum pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Berbagai bentuk perilaku, sikap dapat diwujudkan sebagai cerminan dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita di kehidupan sehari-hari. Ya. Salah satunya dengan kita perlu memahami dan mengamalkan Pancasila dalam aspek kehidupan tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya. Pancasila juga merupakan nilai luhur bangsa yang hanya tidak cukup dihafalkan, namun harus kita amalkan dengan mewujudkan sikap dan perilaku kita, ya. Dan kita juga harus selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa kita, bangsa negara kita. Dan itu juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang menepati negara tersebut, ya. Dan kita juga harus tadi yang menjaga nama baik kita dari negara-negara yang lain, ya. Misalnya menjaga negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat, jangan di depan negara lain, ya, di depan go internasional. Jadi kita harus terlihat berwibawa, bermartabat, ya. Untuk mewujudkan tanggung jawab kita di dunia internasional, ya, tadi seperti berdaulat, beradab, kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, ya, menjaga persatuan dan kesatuan seluruh penduduk negara tempat kita tinggal, ya, saling akur sama tangga, sama teman tempat samping duduk lah, sama teman samping duduk. Dan kita harus menjauhi sikap dan perilaku yang diskriminasi, ya. Jangan kita ngikutin misalnya gaya luar negeri yang memang nggak boleh kita lakukan di negara kita, jangan diikutin, ya. Itu tidak bertanggung jawab namanya. Dan kita juga nggak boleh beda-bedakan temen nih, misalnya, oh kamu hitam, oh kamu ini, nggak boleh dibedain. Kita semua sama, mau beda agama, mau beda suku, mau beda negara, misalnya beda budaya, ya, kita harus rukun, ya.
dan kita membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kalau kata tadi kan kita nggak beda-bedain sama negara. Nanti negara kita sama negara lain akur nih, nggak ada keributan ya. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk saling menjaga ya. Kita juga harus meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga ya. Jadi kita harus mempunyai wawasan kebangsaan tadi ya. Nah, dengan kita paham kebangsaan dan semangat kebangsaan tadi, itu juga merupakan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan cara kita meningkatkan wawasan tersebut, kita dengan membaca, belajar, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negara memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat ya. Yang kita ini, jadi kita punya kebangsaan yang kuat, jadi kita nggak akan diremehkan oleh negara yang lain. Dan selain itu, tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin ya, harus rajin, pintar, berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa nih. Kalau kita ikut lomba, kita rajin nih ikut lomba, nanti tahunya kita ikut lomba internasional, nama negara kita jadinya terbawa, jadi bangga ya. Melestarikan warisan budaya bangsa dan mencintai budaya leluhur dan mempertahankan agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara ya. Jadi tanggung jawab kita nih, jangan kita ngikutin negara lain nih, budaya negara lain, nah tapi budaya kita sendiri kita tinggalin. Kita banyak ya, banyak suku, banyak budaya di Indonesia ini. Jadi jangan cuma ngikutin budaya lain tapi budaya kita ditinggalin nih, jangan. Itu nggak bertanggung jawab. Jadi kalau kita tanggung jawab, kalau kita ingin mengikuti budaya mereka, carilah budaya mereka yang cocok untuk kita gabungkan dengan budaya kita. Misalnya kayak musik, bisa kita gabungkan kan, misalnya. Jadi kan banyak sekarang ya musik-musik, apalagi. Dan kita juga jangan cuma bawa budaya mereka masuk dan kita sebarkan di negara kita. Kita juga bisa menyebarkan budaya-budaya kita ke luar negeri dengan mengikuti lomba, misalnya lomba teknologi, lomba nari. Banyak ya yang mengikuti lomba nari di beberapa negara ya, banyak juga terkenal. Lalu kita mengenalkan makanan-makanan Indonesia ya kan. Jadi jangan cuman budaya luar aja yang kita kenalkan di Indonesia, jadi Indonesia juga kita kenalkan ke budaya luar. Jadi kita mempunyai kebangsaan yang kuat ya, jadi kita nggak dipandang remeh gitu ya. Jadi kita harus tanggung jawab dengan negara kita, kita buat bangga negara kita dengan menjadi siswa yang rajin ya. Nah, itu saja materi kita hari ini intinya. Nah, Ibu ada satu gambar lagi. Mana ya? Oh, ternyata Ibu tidak bawa ya. Ibu lupa bawa gambarnya. Tapi coba Ibu tanya, kita membayar pajak itu merupakan tanggung jawab juga nggak? Dengan kita membayar pajak, itu adalah kewajiban dan tanggung jawab semua warga negara. Jadi kita harus wajib menjalankan tanggung jawab kita, yaitu seperti membayar pajak ya, kalau untuk masyarakat. Yang pasti untuk menjadi masyarakat sejahtera negara kuat tadi, yaitu kita menjalankan tanggung jawab dengan kuat, buat bangsa negara Indonesia bangga. Itu tidak membeda-bedakan ya, kita ambil budaya asing yang baik untuk budaya kita dan kita perkenalkan juga budaya kita ya. Jadi jangan kita hanya menggunakan budaya mereka saja, kita juga pelajari budaya kita masing juga ya. Dan
itulah untuk materi hari ini tadi. Selanjutnya ibu minta, karena materi tadi dibacain sama ibu ya, ibu minta kalian mengulas lagi, kalian baca dan bukunya, buka bukunya ya, tentang apa tadi, wujud tanggung jawab sebagai warga negara ya. Buka, oke, dibuka. Baik, silakan Putra baca. Situ kan ada 2 spasi ya, bukan 2 spasi, 2 paragraf ya. Baca Putra. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrat. Apabila seseorang tak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Oke, selanjutnya Angga. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara. Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya yang baca Eka. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hidap berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan memperhatikannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Baik.
itu sudah diwakilin temannya ya untuk baca ya. Ibu punya tugas tuh besok, yaitu mewawancarai bapak ibunya di rumah dan tanyain ya, sudah menjalankan tanggung jawab belum di rumah ya, tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi di kertas folio ditulis, ibu namanya apa aja tanggung jawab yang dijalanin, bapak, nah bapak siapa, tanggung jawab apa aja ya. Ya besok bacain satu-satu ya. Baiklah, dan apa, sebelum kita doa pulang, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita hari ini nyanyi lagu daerah Lampung ya. Untuk penutupnya kita nyanyi lagu daerah Lampung, yaitu Sang Bumi Ruwaiju Raya. 1, 2, 3. Tadi ya buat semua apa lagunya ya, ibu walaupun nggak sedikit nggak apal ya. Dan untuk terakhir sekarang kita berdoa ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya nanti pulangnya ya, keluar kelasnya satu-satu, dan jangan mampir ya, langsung pulang ke rumah ya. Kalau yang jemput sama ibu atau bapaknya ditunggu dalam sekolah biar nanti ibu bapaknya masuk gerbang ya jemputnya. Ingat pesannya, kita mulai dari yang kecil menjalankan tanggung jawab ya, dari dengan tertib mengikuti kegiatan upacara yang kita kerjakan setiap hari Senin ya. Semangat, sehat selalu, semoga sampai ketemu besok lagi ya di pembelajaran yang lain. Baiklah.